Selamat pagi saudara. Saya menjumpai Anda di kabar-kabar pagi ini. Saudara, ini sangat penting buat Anda memperhatikan. Hari ini hari Minggu. Anda siap pergi beribadah. Ibadah itu harus di dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda hanya bawa tubuhmu yang pergi beribadah di gereja tanpa kuasa roh Allah ada di dalamnya, maka itu akan menjadi sulit karena roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Jikalau Anda hidup masih secara duniawi, masih merokok, masih minum mabuk, masih pesta pora, masih suka bohong, tandanya kalau orang masih merokok itu kebohongan itu di dalam dirinya sangat besar peluangnya. Itu pertama kali saya sampaikan kepada Anda. Ngerokok, sirip pinang, peluang tipu-tipu masih sangat besar di dalam hidupmu. Contoh, Anda mengatakan Anda tidak tukang tipu karena Anda gereja. Anda beli ayam 50.000. Anda jual 100.000. Anda bilang sama orang si pembeli, saya beli ayamnya 80.000. Kalau saya jual 100 maka saya untung 20.000. Artinya Anda membayar ayam tadi hanya 50.000. Anda markup 30.000 jadi 80.000. Kalau Anda jual 100, Anda kasih tahu orang pembeli bahwa Anda untung 20.000. Itu tipu-tipu. Anda sudah membohongi orang lain karena Anda membayar ayam itu lunas kepada orang yang Anda beli ayam. Karena Anda membungakan uang, maka Anda jual lagi dengan harga 100. Karena keterangan Anda salah, memberitahu kepada orang bahwa Anda beli ayam 80. Artinya markup biaya dari 50 menjadi 80. Itu adalah tukang tipu. Ya saudara, contoh, saya kasih contoh buat Anda. Anda jangan terlalu GR kalau pergi gereja lalu Anda masuk surga. Belum tentu. Selama Anda masih menolak baptisan, Anda selama masih menolak baptisan sebagai tanda pertobatan. Saya baca ulang ayat ini buat Anda. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Anda selama belum menerima ini, baptisan selam sebagai tanda pertobatan, Anda akan jadi tukang tipu-tipu. Anda akan jadi tukang tipu-tipu. Anda akan jadi tukang bohong-bohongan. Meskipun Anda sudah pergi gereja, meskipun Anda bayar nasar, perpuluhan dan lain sebagainya, tapi kalau Anda belum menerima baptisan sebagai tanda pertobatan, baptisan adalah baptisan terhadap dosa. Kalau Anda belum melakukan itu, maka Anda tidak akan bisa berharap banyak bersama Tuhan di dalam kerajaannya. Saudara, karena Anda perhatikan ayat ini. Roma pasal 6 ayatnya yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Mati dan bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan terhadap semuanya itu?
terhadap semuanya itu. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Itu ada tanda tanya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa semua orang yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Semua orang yang dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Kalau Anda baptis harus tahu, besar umurnya, dewasa, mengerti tentang dosa, sehingga Anda tidak tipu-tipu. Beli ayam 50.000, Anda jual 100. Anda kasih tahu orang pembeli, aku beli ayam 80.000. Artinya markup dari 50 menjadi 80. Kalau kau jual 100, untung 20.000. Kata kau seperti itu. Tukang tipu sudah ada di situ. Tukang tipu, markup biaya sudah di situ. Ayat yang kelima. Demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jikalau Anda belum dibaptis di dalam air, Anda belum dicelup, Anda tidak akan bisa mendapatkan bagian apa-apa dalam kerajaan Allah. Sekalipun Anda menjual harta bendamu dan Anda bagi semua, ini belum bisa dapat jalan masuk kepada Bapa. Belum bisa, saudara. Jangan jadi tukang tipu. Anda sudah Kristen jadi tukang tipu. Mengapa, saudara? Anda perhatikan ini. Pertama Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Ia adalah Tuhan, saudara, Yesus Kristus. Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau Anda belum mengaku dosa, belum dibaptis, bagaimana Anda mau masuk ke dalam kerajaannya? Anda akan sama tukang tipu seperti tetangga sebelah. Anda akan sama jadi tukang tipu sama seperti tetangga yang ada di sebelah. Yeremia pasal yang ke-20. Yeremia pasal 3 ayat yang kedua. Yeremia pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Anda akan sama seperti nabi palsu. Nabi palsu itu bukan berasal dari Israel, dari kaum-kaum lain yang mengaku bahwa dia datang dalam nama Tuhan. Saya bacakan buat Anda. Nabi palsu ini cirinya. Cirinya nabi palsu demikian. Layangkan matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan sinamu dan dengan kejahatan. Orang yang meniduri istri orang lain, orang yang meniduri anak kecil, orang yang meniduri perempuan yang bukan istrinya, itu adalah zina, dan tandanya itu nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu seperti itu, saudara. Meskipun Anda mau poles bibir seperti apa, kau Kristen tukang tipu, nanti kau sama dengan nabi palsu itu. Nabi palsu itu cirinya, saudara.
Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu. Artinya yang suka bermain zina, yang tukang tipu, yang tukang omong kosong, itu pasti bukan berasal dari Israel, tetapi dari bangsa lain, yaitu bangsa Arab. Bangsa Arab di sini sudah ada tulisannya, saudara. Anda Alkitab yang mengatakannya. Jadi Anda jangan sampai melawan kalau jadi orang Kristen. Yang kedua, ciri-ciri nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu ada di sini. 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Sebab jikalau tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kalau orang menyatakan ia bertemu dengan Tuhan di dalam gua, berbicara dengan Tuhan di dalam gua, tanda itu bahwa itu adalah nabi palsu. Itu tandanya bahwa nabi palsu. Kau Kristen jangan meniru nabi palsu, supaya engkau sama dengan nabi palsu. Karena engkau Kristen percaya kepada Tuhan yang benar. Engkau tidak menerima baptisan air, engkau nanti sama dengan nabi palsu. Ya saudara, Tuhan kok tinggal di dalam gua-gua. Engkau bertemu dengan Tuhan di dalam gua yang gelap. Itu tempat disimpannya setan-setan dan iblis-iblis sampai masa penghakiman. Itu tandanya bahwa nabi palsu kalau ia berkata mendengar firman Tuhan, mendapatkan firman Tuhan di dalam gua, itu tandanya nabi palsu. Yang ketiga, Yeremia 23 ayat 30. Yeremia 23 ayatnya yang ke-30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Saudari, sebenarnya Injil itu hanya ada dalam Yesus. Injil adalah Yesus itu sendiri, karena Injil adalah kabar baik. Kalau ada orang yang tidak berasal dari Israel mengatakan bahwa dia tahu Injil, artinya Injil itu sudah dicuri. Injil itu sudah dicuri, saudaraku. Injil itu hanya boleh datang melalui bangsa Yahudi. Tetapi kalau bangsa Arab mengatakan bahwa dia tahu Injil, maka Injil itu sudah dicuri. Injil sudah dicuri dari teman-temannya, dan ia berkata bahwa ia memiliki Injil. Ia percaya Injil. Kalau percaya Injil harus dibaptis. Kalau percaya Injil harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, maka itu nabi palsu. Ciri-cirinya demikian. Masa orang Kristen pintar-pintar baptisan selam kok ditolak? Jangan tolak dong baptis selam. Itu tanda pertobatan. Karena yang datang kemudian daripadaku, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kalau Anda mau dapat Roh Kudus dengan gratis, Anda dibaptis dulu. Dibaptis di dalam air. Anda mati bersama Kristus, ditenggelamkan.
bangkit bersama Kristus pada waktu Anda bangun dari air. Anda memperoleh hidup yang baru. Yang lama sudah tidak ada lagi karena sudah dikubur. Yang baru segera datang, yaitu Roh Kudus akan berkuasa di dalam diri Anda. Yang berikut, yang keempat. Yang keempat, saudaraku, 2 Petrus 2 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudaraku, yang menebus umatnya dari dosa, jangan menyangkal saudara, penguasa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 13 ayat 13. Saudaraku, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Maksudnya biar supaya murid-murid itu akan saling membasuh kaki senantiasa sampai akhir zaman. Karena pembasuhan kaki itu artinya rendahkan diri di hadapan Tuhan dalam melayani. Itu artinya membasuh kaki. Ya saudara, itu yang keempat. Yang kelima. Yang kelima masih tetap di Nabi besar Yeremia. Yeremia 23 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab daripada nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Saudaraku, kalau nabi palsu itu tandanya dia akan mati dengan cara makan racun, minum racun. 5 ciri nabi palsu ini Anda sudah tahu. Saya sudah bacakan itu dari dalam Alkitab. Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada umatnya melalui nubuatan-nubuatan, melalui ilham Allah kepada Rasul Petrus. Ia memberitahu kepada umatnya supaya hati-hati terhadap nabi palsu. Dia akan mati dengan minum racun. Dia akan mati dengan makan racun. Itu adalah nabi palsu. Kalau Anda tahu nabi palsu itu mati karena racun, itu benar-benar digenapi seluruh firman yang ada di dalam kitab Taurat Musa dan para kitab perjanjian baru yang diadakan antara Tuhan dengan manusia. Itulah sebabnya saudaraku, jikalau Anda sebagai Kristen menolak yang namanya, saudara, Anda menolak yang namanya baptisan, maka Anda sesungguhnya menolak Yesus yang mati disalibkan karena dosa. Salib Kristus itu penting, tetapi jika Anda anggap salib Kristus itu tidak penting, Anda pasti menolak seluruh firman yang ada di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab rasul-rasul yang menyampaikan firman. Demi kemurahan Allah, semua orang akan beroleh selamat.
Baptisan itu penting, saudara. Jikalau Anda menolak baptisan, maka Anda sendirilah yang akan mendapatkan bagian dari hukuman. Karena apa? Yang ada di dalam Anda itu hanya roh manusianya. Tapi roh Allah sungguh-sungguh tidak ada. Roh Allah itu tidak akan ada pada Anda. Sebab apa yang Anda kerjakan adalah roh manusianya saja. Roh Allah tidak akan masuk karena Anda tidak menerima kuasa melalui baptisan. Baptisan adalah tanda pertobatan. Baptisan air adalah tanda pertobatan. Jikalau Anda menolak baptisan air, maka Anda menolak kasih karunia Tuhan yang datang diberikan dengan cuma-cuma kepada Anda. Yesaya berseru-seru di padang gurun. Ada suara yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang berbukit-bukit diratakan. Yang berlekuk-lekuk diratakan. Yang tidak lurus harus diluruskan. Karena Tuhan segera datang. Digenapi oleh saudara Yohanes Pembaptis. Ia berseru di padang. Makanannya ialah belalang dan madu hutan. Dan dia sampai bertumbuh menjadi besar. Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Ia yang membaptis Yesus dengan air. Yesus yang adalah anak Allah. Yohanes memprotes, Tuhan, sebenarnya aku tidak layak membaptis engkau. Engkaulah yang harus membaptis aku. Kata Yesus, supaya genaplah seluruh yang ada tertulis dalam kitab suci, bahwa firman Tuhan harus digenapi. Yohaneslah yang dipersiapkan untuk membaptis Yesus. Yesus adalah anak yang lahir, bertumbuh dan besar. Dan ia mau bekerja karena waktunya hampir habis. Ia mau kembali ke Bapa dengan cara mengorbankan dirinya sebagai korban dan persembahan yang hidup. Saudaraku, korban dan persembahan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Satu-satunya dan tidak ada yang lain lagi, saudara. Berani pasal ke-7. Saya baca dari ayat 11. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Ini peraturan ini sudah ditetapkan waktu Abraham berperang melawan bangsa-bangsa di lembah Yordan. Saudara, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Anda perhatikan di sini. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Yang disebut Tuhan kita
Ibrani pasal ke-7 ayatnya yang ke-14. Saudara, Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari bangsa atau suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut peraturan cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Peraturan yang tidak dapat binasa itu harus berdasarkan peraturan lain, yaitu firman Allah yang hidup, yang akan dapat merubah manusia menuju kepada hidup yang kekal, yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Saudara, Mazmur 110 ayatnya yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Hukum itu tidak dapat kekuatan kalau Anda membakar korban dan persembahan. Setiap hari Anda melanggar hukum. 1 ekor domba umur 1 tahun dipersembahkan di bait Allah dan dipersembahkan untuk minta ampun kepada Tuhan, baik dosa imam besar itu maupun umatnya. Setiap hari 1 tahun itu 360 ekor kalau Anda melakukan kesalahan tiap hari. Ini beda dengan Tuhan Yesus hanya datang 1 kali ke dalam dunia. Ia menyerahkan nyawanya, darahnya yang kudus di atas kayu salib untuk Anda dan saya selamanya. 1 kali ia masuk dan tidak akan datang lagi untuk penghapusan dosa, kecuali dia datang lagi sebagai raja untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia yang dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam besar selama-lamanya. Mazmur 110 ayatnya yang keempat yang tadi saya bacakan buat Anda. Perhatikan ini. Yesus Kristus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap untuk selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka.
Sebelum saudara, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkap-tingkap sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan untuk dosa umatnya. Hal itu telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-7. Ya saudara, ini yang saya baca. Imamat 9 ayatnya yang ke-7. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada Mesbah. Olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakan pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Itulah saudara, saya memberitahu Anda, jangan ikuti nabi palsu. Ciri-cirinya tadi saya sudah sampaikan. Nabi palsu itu tukang tipu. Anda masih percaya nabi palsu? Ayat 28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara yang saya bacakan buat Anda. Dari ayat 1 sampai ayat 28, Ibrani pasal yang ke-7 menjelaskan tetap korban yang sempurna hanyalah Yesus. Di atas kayu salib ia mempersembahkan dirinya satu kali untuk penghapusan dosa dan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kamu jangan turuti nabi palsu. Ciri-cirinya ada di dalam gua. Ia menemu Tuhan. Itu nabi palsu. Ciri-cirinya dia makan racun. Itu adalah nabi palsu. Ciri-cirinya dia ada tukang pesina, tukang tiduri istri orang, anak orang. Itu adalah nabi palsu. Saudara, ciri-ciri itu akan menjelaskan kepada Anda. Anda harus pilih nabi mana yang benar untuk mengikuti, dan nabi palsu Anda menghindari. Yang mencuri firman Tuhan, Injil itu hanya bisa dipegang oleh orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disalibkan. Tetapi kalau Injil yang dipegang oleh orang dan dia menyangkal Yesus, artinya Injil itu dicuri oleh temannya dan memberikan kepadanya. Dia hanya menamakan dirinya percaya kepada firman atau Injil, tetapi dia adalah orang jahat, itu nabi palsu. Ya saudara, ini yang saya sampaikan kepada Anda supaya Anda yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat umat manusia dari segala perbuatan melawan hukum Allah. Ya saudara, saya baca ulang Imamat 9 ayat yang ke-7. Kata Musa kepada Harun, mendekat kepada Mesbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa Israel, dan persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diberitakan Tuhan. Jadi hanya korban dan persembahan yang sempurna adalah Yesus Kristus, bukan kambing dan domba. Kambing dan domba hanya dalam kurung waktu penantian, menantikan firman telah menjadi manusia. Setelah ia sudah datang, maka korban kambing dan domba tidak dapat digunakan lagi, karena korban yang sesungguhnya sudah telah datang. Terima kasih saudara yang mendengarkan siaran ini. Hari ini adalah hari Minggu.
Saudara, hari ini adalah hari Minggu. Saya memberitahu bahwa tanggal 22 hari Minggu bulan Maret tahun 2026. Anda mengikuti siaran ini. Saya Lukas Tamono berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, ibu kotanya Soe. Dan saya adalah orang Timor asli. Memberitahu kepada Anda, saya bukan pendeta, tetapi saya di sini berada untuk membantah orang-orang yang menipu, menyesatkan banyak orang, dan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya menjelaskan banyak pendeta yang digiring dan dibawa ke penjara. Dan rumah-rumah ibadah itu dihancurkan, dibubarkan tempat-tempat ibadah. Disinilah tugas saya untuk menjawab. Nabi palsu ciri-cirinya ada 5. Yang dapat firman di dalam gua itu pasti nabi palsu. Yang katakan bahwa dia juga punya Injil tapi dia menyangkal Yesus, itu pasti nabi palsu. Yang tiduri perempuan lain atau anak kecil atau persina yang paling hebat, itu namanya nabi palsu. Saudara, itulah beberapa yang saya bacakan buat Anda. Kalau dia mengajarkan ajaran yang tidak benar, yang tidak berasal dari firman yang hidup, artinya itu pasti berasal dari nabi palsu. Dia makan racun, itu mati, pasti itu adalah nabi palsu. Mana mungkin Anda percaya kepada nabi palsu yang mati karena racun? Saudara, itulah sebabnya saya hari ini tanggal 22 bulan Maret tahun 2026 saya menjumpai Anda dalam kabar-kabar pendek ini, biar Anda tak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan bergeser harapan Anda kepadanya untuk hidup yang kekal. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, salah satu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu cara yang kedua, supaya Anda beroleh jalan keselamatan. Karena Bapa itu adalah Roh, dan Anda mendengarkan firman Allah, itu artinya Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasanya di dalam Roh Kudus bekerja di dalam Anda setiap pagi, siang, dan malam. Kiranya siaran pendek ini membuat Anda jadi sadar dan tidak mendengarkan nabi palsu sebagai pedoman. Terima kasih. Haleluya. Amin.